Jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya, karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus. Pak Ustadz, lu, ngapa lu? Ngomongnya itu udah kayak sama binatang lu, Ustadz yang modelan kayak begini tuh Ustadz yang tolol, yang kurang ngajar, yang kagak punya otak. Ada katanya seorang Ustadz yang dari Garut itu, dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana nggak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Oke, nih sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, ngecoprak ke sana ke sini. Jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya, karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Saudara-saudara Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja, akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh, tukang dandan? Apakah pantas seperti itu? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri, sosoknya seperti apa. Dan kalau bisa mah tuh berikan itu kata-katanya itu yang halus, bisa kagak sih? Pak Ustadz, lu, ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok yang suka makan, gitu kan? Suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengerannya ya. Ini nyatu, lu ngomongnya itu udah kayak sama binatang lu, gemes gua seperti itu. Giri sendiri pengen dianggap benar lu, giran bahasa lu kagak bisa dikontrol, kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Sieu mah seeuceu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ya mah ya. Dia juga di sini menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Lo kagak mampu emang ngasih makan wanita kalau lo punya bini tukang makan. Lo kagak mampu. Oh iya lupa, lo kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lo itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Bisa jadi kan? Makanya lo sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina bibir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Gua pengen nanya sama lu. Banyak loh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke.
itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi, harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol, ustadz yang on, ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gua berkata seperti ini? Gua tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Hah? Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya. Jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima, ya? Udah, bye. Kak Ustad anu ngaku goreng Bapak Aingnya. Makanan pengen ngajak ribut ke Bapak Aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke Bapak Aing. Bapak Aing mah se-Jawa Barat sih ngadukung oke. Turun se-Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah, tong goreng Bapak Aing segala rupa, angguran dukung programna, lain malah nyinyir goreng karena nama dosa we kalakuan teh, mesti ditewak ampun-ampunan siang ente dihampura maneh. Dono teu ngarti wae kana keterangan maneh mah, hiji pimpinan diserahkan ke ulian ahlina, tunggu kehancuranana. Tuh, Lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Sebenarnya udah kagak kaget gua, kagak heran. Sekarang di Jawa Barat banyak oknum-oknum ustadz, kiai, ulama, pondok pesantren, yayasan yang begini. Sebenarnya gue udah males bahas ini tuh dari kemarin-kemarin, cuman muncul terus di FYP gue. Karena gue udah tahu mereka begitu tuh. Awal mulanya tuh begitu karena gara-gara dana tit. Gue sensor ya. Karena dana tit yang lagi dipangkas, dikaji, dievaluasi oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Jadi dia meluapkan kekesalannya, kepusingannya itu dicari tuh statement pidato Kang Deddy Mulyadi yang salah nih. Itu terus dicari lagi pembenarannya dengan dalil-dalil agama gitu, biar memperkuat statement dia, ceramah dia. Itu udah gue baca. Padahal mah dia lagi pusing, lagi kesel itu sama dana tit. Kita harus maklum, kita harus mewajari mereka begitu tuh. Kan biasa. Dari tahun-tahun kemarin mereka tuh makan daging terus. Pas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi makannya ikan betok. Padahal mah ikan betok dicocol sambal goang. Enak bener itu, gurih. Tapi gimana lagi? Namanya orang gak bersyukur mah. Biasa hidup enak, biasa kenyang. Sekarang mah pusing, lapar. Jadi apa aja ya dah yang diomongin sekarang, gubernur tolol, gubernur bloon, ngajak berantem. Yang penting nih, kita warga Jawa Barat, kalau ada oknum ustadz, kiai, itu yang ceramah, yang tausiah, ngomong begitu tuh, yang ngomong-ngomong sekiranya nggak pantas, udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja, gitu. Kita anggap aja dia lagi pusing. Udah, jangan ditanggepin, ya. Intinya kita jangan terhasut, jangan terprovokasi.
kita dukung program kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Intinya begitu. Kang Deddy Mulyadi juga yakin gua semua itu berawal dari keprihatinan dia soal dana yang kagak tepat sasaran, yang kagak adil itu. Intinya mah kita tetap dukung, jangan terprovokasi oleh isu-isu agama gitu. Kita harus cerdas, terutama untuk warga Jawa Barat. Oke? Terbongkar, siapa sebenarnya Cheng Mujib yang ajak duel KDM? Ternyata bukan orang sembarangan. Ceramah Ustadz Cheng Mujib memang terlihat suka menggebu-gebu dalam sampaikan pesan untuk para jamaahnya. Ia pun kini viral usai senggol KDM dengan keras. Menurut sumber terpercaya, ternyata Cheng Mujib merupakan pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut. Selain itu, ia pun menjabat sebagai Ketua Al-Maghari dan Ketua BNP Merah Putih. Padahal kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu, pada saat Ustadz ini mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas ya, dan memang itu ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan banyak sekali netizen yang berspekulasi alasan kenapa si Bapak Ustadz ini secara terang-terangan memberikan kata-kata yang kasar, bahkan mengajak Kang Deddy Mulyadi untuk gelut. Seperti anak kecil ya, yang ngajakin temannya, ayo gelut yuk, berani nggak sama saya? Padahal si Bapak ini sudah lebih dari usia dewasa, STW setengah tua, tapi kok bisa-bisanya Bapak Kiai ini mengeluarkan kata-kata yang membuat netizen Indonesia ikut marah. Ingat, ini hanya oknum dan tidak mewakili para kiai, para ustadz di Indonesia. Perlu dicatat, ini hanya oknum. Beberapa netizen pun akhirnya memberikan pernyataan alasan kenapa si Bapak ini sepertinya ada perasaan marah, ada perasaan kecewa kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kuat karena persoalan dana hibah yang di stop oleh Kang Deddy Mulyadi, padahal tujuannya itu baik. Yang pertama, ada mengatakan karena sentimen pribadi atau golongan, dan mungkin saja si Bapak ini merasa dirugikan karena kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Makanya beliau ini meluapkan kekesalannya. Kalau beliau ini meluapkan kekesalannya di luar konteks beliau sebagai seorang pembicara dalam acara keagamaan, itu masih dimaklumi. Tapi ini kan acara keagamaan dan merusak nama baik para kiai dan ulama yang selama ini selalu memberikan pernyataan yang menyejukkan, yang positif kepada umatnya. Kalau mungkin sebelumnya si Bapak kini diduga kebagian dana hibah, tapi karena di stop oleh Kang Deddy Mulyadi, rasa amarah, kecewa pun muncul dan akhirnya diluapkan lewat acara ini. Mungkin dia merasa diabaikan, ditinggalkan, tidak dianggap, padahal Kang Deddy Mulyadi tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Semua golongan itu dirangkul. Hal itu yang perlu kalian tahu bersama. Semua golongan dirangkul tanpa pandang bulu siapa Anda. Semua dirangkul oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi salah kalau mungkin si Bapak Ustadz ini beranggapan seperti itu. Yang kedua, kenapa si Bapak ini tidak klarifikasi, tabayun, atau menanyakan langsung kepada Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy, apa sih maksud pernyataannya itu? Saya pengen tahu maksudnya itu seperti apa. Saya hanya mendengar lewat sosmed dan saya kurang paham. Makanya tujuan saya menanyakan kepada Anda untuk mendengarkan arti dari perkataan Bapak. Kalau memang itu terkait dana hibah, maksud dari Kang Deddy Mulyadi agar dana hibah itu dirasakan oleh semua kelompok. Kalau sebelumnya mungkin dana hibah itu hanya bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan partai politik atau elit-elit politik. Dan untuk saat ini Kang Deddy Mulyadi menginginkan agar dana hibah itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang membutuhkan, dengan tujuan agar pembagiannya merata. Dalam syariat Islam, kalau seorang ustadz sangat tidak mungkin mencela seseorang, dan memang itu benar, seharusnya seperti itu. Karena dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk menghina. Berarti ustadz yang menghina KDM patut dipertanyakan. Ini bukan ustadz ya, ini preman berkedok ustadz. Hati-hati, sekarang banyak preman-preman berkedok ustadz karena untuk mencari makan. Kalau ustadz dia tidak begitu cara berbicaranya, karena harus memiliki adab dan sopan santun. Semua orang juga sudah tahu itu efek dari dana hibah yang dipangkas.
kita rakyat harus cerdas dan jangan termakan isu-isu yang mau memecah belah atau yang mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Dan ada kabar terbaru, ustadznya ini menghilang dari Garut. Padahal ada rencana dari Kang Deddy Mulyadi untuk menemui langsung ustadz tersebut dan menanyakan maksud dari perkataannya. Tapi si ustadz ini menghilang dari Garut. Mungkin beliau ketakutan karena diserang oleh netizen. Bukan hanya netizen yang tinggal di Jawa Barat, tapi hampir seluruh netizen ikut mengecam perkataan dari Ustadz Aceng ini. Dan akun sosial medianya tutup, tidak bisa diakses. Segitu doang bapak ini nyalinya. Anda tidak hanya berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi loh, tapi berhadapan dengan seluruh masyarakat Indonesia pendukung Kang Deddy Mulyadi. Karena ucapan Anda itu sudah terlalu kasar dan tidak bisa ditoleransi.